Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kallen dan beberapa anak raksasa lain yang sedang berada di bawah kendali para ksatria suci. Memang admin Teraokun berkata bahwa para bocah itu sudah terbangun dari tidur mereka dalam chapter yang lalu, tapi tubuh mereka masih tetap bergerak secara otomatis menuju ke tempat yang ditentukan oleh para ksatria suci. Di tengah perjalanan, Jarul dan beberapa raksasa lain muncul untuk menolong mereka. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena perlindungan Durita Kasat Mata dari Somers rupanya masih aktif. Jadi untuk sementara, Jarul dan para raksasa dewasa hanya bisa mengikuti pergerakan dari anak-anak tersebut sambil mencari solusi terbaik dalam situasi saat ini. Langkah dari anak-anak itu pun membawa mereka semakin dekat dengan tempat tujuan. Ksatria Suci ingin mereka pergi ke pelabuhan desa yang ada di ujung cabang pohon Adam. Di sana sudah ada kapal awan yang telah dipersiapkan oleh Gunko sejak beberapa waktu yang lalu. Tapi meski anak-anak tersebut telah semakin dekat, Ksatria Suci memiliki masalah yang menahan mereka untuk pergi ke kapal itu. Dari situasi para ksatria suci yang admin Teraokun lihat pada situasi ini, semuanya sedang sangat sibuk. Di dalam sekolah Walrus juga ada Franky, Dory, dan Broggy. Namun mereka bertiga terluka parah karena tadi sempat terkena serangan telak dari Gillingham. Sementara mereka mencoba untuk bangkit kembali, Sanji berduel menghadapi sang ksatria suci berkekuatan Kirin itu. Dalam duel tersebut, Sanji memakai mode Ifrit Jambe untuk menciptakan api biru di kakinya. Selain menciptakan api biru, mode Ifrit Jambe juga membuat Sanji mampu bergerak dengan sangat cepat. Dia lalu melancarkan tendangan beruntun kepada Gillingham. Melihat pertarungan tersebut membuat Dory dan Broggy langsung menjadi terkesan karena pergerakan Sanji sangat luar biasa. Franky pun tertawa dan bilang sang koki dalam kelompok bajak laut topi jerami memang tidak bisa diremehkan. Namun tendangan beruntun dari Sanji yang dilancarkan tadi rupanya tidak berarti di tubuh Gillingham. Dia bisa memakai regenerasi untuk memulihkan semua cedera dan kerusakan yang dia terima. Saat ada kesempatan, Gillingham bahkan menyerang balik Sanji dengan senjata trisulannya. Sanji pun terhempas, tapi dari yang admin Teraokun lihat, dia tidak terluka sama sekali, sebab dalam mode Ifrit Jambe, tubuh Sanji menjadi sangat keras bagaikan tubuh seorang cyborg. Gillingham pun berkata, rupanya Sanji mempunyai tubuh yang terbilang sangat aneh. Sanji pun membalas dengan bilang, meskipun dirinya memang aneh, tapi tidak seaneh tubuh Gillingham. Kemudian Sanji mulai berpikir, langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Dia telah menyadari bahwa semua serangan dari Ifrit Jambe tak mempan karena kekuatan regenerasi musuh. Maka Sanji pun berniat mencoba mode baru. Dalam mode baru itu, api yang diciptakan oleh Sanji memang masih berwarna biru, namun ada siluet semacam percikan api hitam di antara api biru itu. Menurut admin Teraokun, ini semacam petunjuk bahwa di masa depan nanti, teknik baru Sanji adalah api berwarna hitam. Namun karena sekarang api hitam yang muncul hanya berupa percikan sekilas saja, itu berarti Sanji masih perlu latihan untuk menyempurnakan jurus ini. Nah, pertarungan melawan Gillingham sekarang bisa dianggap sebagai latihan awal untuk menyempurnakan teknik baru Sanji itu. Saat ini, Sanji pun memancarkan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Franky yang melihat itu pun berkata, rupanya Sanji akan membangkitkan kemampuan yang baru lagi. Sanji pun segera melancarkan beberapa teknik tendangan lagi ke arah Gillingham. Tendangan-tendangan itu berhasil membakar tubuh Gillingham. Memang setelah apinya padam, dia bisa beregenerasi seperti semula. Namun dari admin Teraokun lihat, proses regenerasi Gillingham menjadi semakin melambat. Di sini, Sanji pun mulai memperhitungkan berbagai faktor dan kemungkinan untuk mencari kelemahan dari kekuatan regenerasi Gillingham. Sanji akan mencoba mengalahkan Gillingham dengan caranya sendiri. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu yang sedang kacau akan diperlihatkan kembali. Seperti yang telah admin Teraokun bahas, pertempuran besar sedang terjadi di markas Kurohige itu. Sebelumnya kelompok bajak laut Kurohige terlihat cukup terdesak, sebab Shanks dan Garp memutuskan untuk bekerja sama karena keduanya memusuhi Kurohige. Tak cuma itu, faktor lain yang membuat Kurohige terdesak pun karena kekuatan para kru inti Shanks yang tidak main-main. Bisa dikatakan, para kru inti Shanks lebih kuat dibanding para komandan Titan dalam kelompok bajak laut Kurohige. Bahkan, Kuzan sang mantan admiral pun kewalahan ketika menghadapi Ben Beckman. Kuzan terlihat sudah mengalami luka tembak di bagian bahunya. Meskipun saat ini luka tembak itu sudah diatasi dengan kekuatan esnya. Meski luka itu dibekukan, bukan berarti langsung sembuh. Luka itu hanya pendarahannya saja yang berhenti, tapi peluru Ben Beckman masih menancap di dalam bahu Kuzan itu. Di sisi lain, Ben Beckman belum mengalami luka sama sekali. Semua serangan es yang Kuzan lancarkan berhasil dihentikan oleh Ben Beckman, baik itu menggunakan tembakan maupun menggunakan tinju dari teknik bela diri
yang Ben Beckman kuasai. Diketahui bahwa Ben Beckman menguasai berbagai ilmu bela diri, termasuk bela diri Rokushiki. Jadi admin Terowakun tidak heran jika dia bisa juga menggunakan serangan berupa pukulan atau tendangan yang berlapis haki. Jadi jika dari jarak dekat, dia akan menggunakan teknik bela diri yang dia kuasai. Sedangkan untuk serangan jarak jauh, dia menggunakan tembakan senapan dengan peluru berlapis haki. Gaya bertarung Ben Beckman ini terbilang sangat lengkap. Meski saat ini Kuzan sudah menggunakan awakening dari kekuatan buah iblis esnya, namun rupanya itu tidak terlalu berpengaruh kepada Ben Beckman. Ben Beckman bisa terbang menggunakan teknik Geppo dari kemampuan bela diri Rokushiki yang dia kuasai, sehingga semua serangan awakening Kuzan tidak ada yang bisa mengenai Ben Beckman. Di tengah unggulnya bajak laut Akagami itu, tiba-tiba ada cukup banyak kapal yang mendekati Pulau Hachinosu. Kapal-kapal tersebut merupakan kelompok-kelompok bajak laut yang telah beraliansi dengan Kurohige. Sang Yonko itu rupanya sudah membangun aliansi yang cukup besar selama ini. Kedatangan mereka pun membuat alur pertempuran menjadi semakin menarik. Garp dan Sengoku memutuskan untuk pergi ke area pantai agar mereka bisa menghadapi para aliansi Kurohige yang datang ke tempat itu. Garp mengakui bahwa ini adalah panggung untuk bajak laut Akagami, sehingga dirinya bersama Sengoku akan menghadapi masalah eksternal yang datang dari luar saja. Sengoku juga setuju, ini bukan era mereka lagi, sehingga panggung utama lebih baik untuk bajak laut Akagami saja. Sengoku pun memerintahkan para angkatan laut yang ikut bersamanya untuk menghadapi para aliansi Kurohige yang berdatangan itu. Pasukan yang datang ke sana ada sangat banyak, sehingga para angkatan laut harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kembali menyoroti bajak laut Akagami, mereka tetap fokus melawan kelompok inti bajak laut Kurohige di tengah pulau. Di sana admin Terowakun melihat ada berbagai pertarungan panas dan menarik yang sedang terjadi. Bila sebelumnya kita berfokus pada duel Shanks melawan Kurohige dan Ben Beckman melawan Kuzan, kali ini yang mendapatkan sorotan adalah pertarungan dari para kru lain. Lakiru berhadapan dengan Vasco Shoot. Seperti yang telah dikonfirmasi, Vasco Shoot merupakan pengguna kekuatan buah iblis Paramecia bernama Gabu Gabu no Mi. Buah iblis itu memberinya kemampuan minuman sake, yang mana dia dapat memproduksi alkohol dari dalam tubuhnya. Ketika saling berhadapan, Lakiru memegang sepotong daging seperti biasa, sedangkan Vasco Shoot memegang sebotol sake. Dari penampilan kedua karakter ini, menurut admin Terowakun, ini adalah pertarungan antara dua karakter yang cukup lucu. Yang satu tukang makan dan yang satu tukang minum. Lakiru pun segera memakan daging di tangannya dan Vasco Shoot segera meminum sake yang ada di tangannya juga. Hal tersebut menandakan bahwa mereka berdua telah bersiap untuk bertarung habis-habisan. Vasco Shoot memakai teknik untuk melancarkan serangan api seperti yang dilakukan saat melawan Garp tempo hari. Awalnya, para kru bajak laut Kurohige bersorak gembira karena mereka mengira Vasco Shoot telah berhasil membakar Lakiru. Padahal rupanya, Lakiru telah berhasil menghindari serangan api itu dengan cara melompat dengan sangat cepat ke udara. Vasco Shoot pun berkata, dengan tubuh sebesar itu, pergerakan Lakiru sangat mengesankan. Seperti yang pernah admin Terowakun bahas, salah satu keunggulan Lakiru memang adalah dalam hal kecepatan. Dari udara, Lakiru pun menembak menggunakan pistol berkali-kali ke arah Vasco Shoot, tapi sang komandan Titan itu mampu menghindarinya. Namun rupanya, tembakan-tembakan itu hanya sebuah pengecoh saja, sebab serangan utama akan dilancarkan oleh Lakiru secara langsung. Pada saat Vasco Shoot sibuk menghindari tembakannya, Lakiru melesat ke bawah dan melancarkan tendangan kuat yang mengenai Vasco Shoot dengan telak. Tendangan itu pun menghasilkan lubang di tanah karena memiliki tekanan yang besar. Jadi dalam pertarungan ini, Lakiru lah yang pertama kali berhasil melancarkan serangan telak kepada Vasco Shoot. Kemudian, pertarungan pun menyoroti karakter lain. Pertarungan Yasop melawan Van Augur yang sudah berlangsung akhirnya diperlihatkan kembali. Pertarungan ini menjadi duel yang sengit antara dua penembak jitu dari kelompok mereka masing-masing. Secara skill menembak, Yasop masih lebih unggul dibanding Van Augur. Tapi Van Augur memiliki kemampuan untuk berteleportasi berkat buah iblis Wapu-Wapu no Mi yang dia miliki, sehingga dia masih mampu menghindari tembakan-tembakan dari Yasop. Meski begitu, Yasop tentu tidak kehabisan akal. Dia memakai variasi teknik dari Bushoku Haki tingkat tinggi untuk membuat pelurunya bergerak dengan sangat cepat. Maka ada beberapa tembakannya yang berhasil menyerempet tubuh Van Augur sebelum orang itu sempat berteleportasi. Ketika sedang terdesak, Van Augur pun mulai memikirkan cara licik agar tidak terluka parah. Dia tidak berteleportasi sendirian lagi, melainkan dia mulai menukar-nukar posisinya dengan para kroco dalam bajak laut Akagami. Perlu admin Terowakun ingatkan kembali bahwa bajak laut Akagami tidak hanya membawa para kru intinya yang kuat saja, tapi di sana juga mereka membawa pasukan biasa yang bisa dibilang kroco
kroco dalam bajak laut Akagami. Itu dilakukan agar menyeimbangkan kuantitas dari para kroco bajak laut Kurohige yang ada di Pulau Hachinosu. Jadi jika Yasop gegabah dalam menembak, maka tembakan Yasop itu justru akan mengenai temannya sendiri, sebab Van Ogre menukar-nukar posisinya dengan mereka secara acak. Yasop pun segera memakai seluruh kemampuan dari Ken Bunshaku Haki tingkat tinggi yang dia kuasai, agar dia bisa menembak dengan tingkat kefokusan tinggi yang tidak bisa terkecoh. Maka walaupun Van Ogre memakai cara licik, tapi Yasop tahu kapan dan di mana dia harus menembak dengan tepat. Dengan begitu, dalam pertarungan ini pun bisa dibilang Yasop masih lebih unggul dibanding Van Ogre. Sementara berbagai pertarungan itu terjadi di tengah pulau, Garp dan Sengoku berada di pantai untuk melawan para aliansi Kurohige yang terus berdatangan itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena salah satu dari aliansi itu adalah orang yang mereka kenal. Garp yang melihatnya pun bilang tadi sangka orang itu bekerja sama dengan Kurohige. Memang belum diperlihatkan siapa sebenarnya orang tersebut. Tapi menurut admin Teraokun, dia merupakan salah satu bajak laut legendaris yang dikenal oleh Garp dan Sengoku di masa lalu. Entah itu adalah Shiki atau sosok lain yang seangkatan dengan mereka. Rupanya aliansi-aliansi yang dibentuk oleh Kurohige itu bukan bajak laut biasa, melainkan ada beberapa bajak laut legendaris yang mulai aktif kembali. Sangs yang kini berhadapan dengan Kurohige pun berkata, siapa orang-orang yang kau ajak beraliansi? Kurohige pun menjawab, sebagian dari mereka adalah legenda-legenda yang sudah pensiun. Namun karena mereka tertarik dengan ambisi Kurohige, maka para legenda itu pun mulai aktif kembali. Sangs pun berpikir dia harus segera menyelesaikan pertarungan ini sebelum keadaan menjadi semakin kacau dan malah berbalik. Sangs pun mengingat perkataan Ben Beckman beberapa waktu yang lalu sebelum pertarungan dimulai. Sebelumnya, mereka sudah menduga bahwa Kurohige memiliki 3 jantung. Kemudian Ben Beckman pun berkata, jika memang benar Kurohige memiliki 3 jantung, maka cara paling efisien untuk mengalahkannya adalah langsung menebas kepalanya saja. Itu lebih efektif daripada menebas 3 jantungnya sekaligus. Sangs pun akan mengikuti rencana dari Ben Beckman itu, sehingga setelah ini dia akan mulai mengincar kepala Kurohige. Menurut admin Teraokun, rencana dari Ben Beckman itu sangat cerdas, karena daripada menebas 3 jantung, lebih baik menebas 1 kepala saja. Kembali memperlihatkan Pulau Elbaf, kelanjutan dari situasi Sanji melawan Gillingham pun diperlihatkan kembali. Gillingham yang telah merasakan bahwa jurus baru Sanji itu sangat kuat pun langsung bersiap untuk bertarung dengan lebih serius. Dia bertransformasi ke dalam mode full Zoan Kirin dan mulai melancarkan serangan-serangan yang sangat besar. Di sana, Franky, Dori, dan Brogy sudah mampu untuk bangkit kembali. Namun Sanji meminta mereka untuk mengevakuasi saja para raksasa dari sekolah tersebut, sebab pertarungan ini akan berjalan dengan lebih panas sehingga kerusakan besar akan segera terjadi. Dori pun membawa Kiba si kepala sekolah dan Brogy membawa Ench untuk keluar. Sedangkan Franky, dia pergi mengecek ruangan-ruangan lain jika ada yang butuh pertolongan. Sebelum melakukan itu, Franky juga sempat bilang kepada Sanji bahwa dia akan kembali nanti. Orang-orang di dalam sekolah Walrus pun pergi meninggalkan lokasi sekolah itu, sehingga kini di sana pun hanya ada Sanji yang berhadapan 1 lawan 1 melawan Gillingham. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Teraokun, Shambles.